Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas PAI 1A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kemiskinan. Saya Risa Widya Indah Masufa, dan saya Asri Yuniati, dan saya Latifatul Hasanah. Menjelaskan tentang ilmu pengetahuan teknologi dan kemiskinan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun dengan sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Unsur-unsur dari suatu kebulatan ilmu pengetahuan meliputi 1. Pengetahuan 2. Tersusun secara sistematis 3. Menggunakan pemikiran 4. Bersifat objektif. Teknologi dan kemiskinan. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan ke dalam seni industri serta oleh karenanya mencakup alat-alat yang memungkinkan terlaksananya efisiensi tenaga kerja menurut keragaman kemampuan. Sebenarnya adalah suatu hal yang kontradiktif. Teknologi diterapkan oleh manusia demi kesejahteraan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, artinya menciptakan dan mencarikan kesenangan manusia, melindungi dari malapetaka kelaparan dan bahaya kekejaman alam, dan mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia. Kemiskinan adalah kekurangan materi, dikaitkan dalam arti yang lebih luas, yaitu kemiskinan materi, kemiskinan sosial, dan kemiskinan spiritual. Untuk suatu kehidupan yang serasi, ia harus berada dalam keseimbangan dengan ketiga dunia itu. Seringkali perubahan teknologi sangat cepat, sedangkan manusianya sendiri tidak mampu untuk mengimbanginya. Sehingga terganggunya keseimbangan materi, sosial, dan spiritual yang menjadi sebab utama timbulnya kemiskinan dalam arti yang luas. Sistem ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kegunaannya. Pembagian bidang produksi meliputi ekstraktif, yaitu memungut langsung hasil alam seperti perikanan, laut, dan pertambangan. Agraris, yaitu mengolah tanah untuk memelihara tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti pertanian dan peternakan. Industri, yaitu kerajinan, perakitan, perbaikan seperti mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Perdagangan, yaitu semua kegiatan jual beli, mencakup kegiatan membeli untuk kemudian dijualnya. Terakhir, jasa yaitu kegiatan penyediaan sarana jasa seperti transportasi, asuransi, perhotelan, pergudangan, perbankan, dan sebagainya. Produksi yang diusahakan manusia berkembang melalui beberapa tahap yang dalam sejarah perekonomian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap primer. Tahap primer adalah dibagi menjadi 2, yaitu ekstraktif dan agraris. 2. Tahap sekunder. Tahap sekunder dibagi menjadi 2, industri dan perdagangan. C. Tahap tersier, yaitu faktor produksi. Faktor alam meliputi semua sumber yang disediakan oleh alam dengan tanpa usaha dan kerja manusia. Faktor ini harus ada dalam tahap proses produksi. Sifat-sifat sumber alam. 1. Penyebarannya tidak merata. 2. Kemampuannya terbatas. 3. Bencana alam. Faktor tenaga kerja sangat menentukan dalam proses produksi, meliputi jenisnya dibedakan menjadi kerja jasmani dan kerja pikiran. Menurut tingkatannya dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Faktor modal. Faktor modal adalah barang yang digunakan menghasilkan lebih lanjut menurut fungsinya. Dibedakan modal masyarakat dan modal perorangan.
Menurut sifatnya, dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Yang kedua, faktor keahlian atau skill. Keahlian mengatur produksi menjadi tanggung jawab pimpinan produksi atau pengusaha. Pengambilan keputusan tenaga tujuan perusahaan, lokasi perorganisasian, pemasyaran hasil produksi. 2. Distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditunjukkan oleh menyalurkan barang dan jasa dari produksi ke konsumen. Jumlah barang atau jasa yang diterima konsumen sangat tergantung dalam kebijaksanaan produsen. 3. Konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan mengurangi atau menghabiskan kegunaan barang. Kemiskinan. 1. Kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu suasana umum di mana setiap orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya terjamin akan rumah, sandang, dan papannya yang layak buat dia dan keluarganya. 2. Kemiskinan. Kemiskinan adalah kurangnya pendapat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, papan, sebagai tempat berteduh. Faktor-faktor timbulnya kemiskinan. Pendidikan yang terlampau rendah. 2. Malas bekerja. 3. Keterbatasan sumber daya alam. 4. Keterbatasan lapangan kerja. 5. Keterbatasan modal. 6. Beban keluarga. Faktor-faktor kemakmuran. 1. Berhemat. 2. Memiliki komitmen untuk menabung. 3. Memastikan pengeluaran seminimal mungkin. 4. Tetap berpegang pada anggaran. Ilmu pengetahuan dan daya masyarakat. Tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan menjadi sebuah kekuatan bagi masyarakat tersebut. Semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, kekuatan masyarakat tersebut akan semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.